Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara semua, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini kita akan atau bersamaan dengan tanggal 2 Mei, di mana bahwa pada tanggal ini merupakan satu hari yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari pendidikan. Kita sebagai insan pendidikan tentunya bersyukur, menyambut gembira bahwa pendidikan ini menjadi concern dalam pemerintah kita. Namun saudara semua, kalau kita kaitkan dengan keberadaan kita sebagai umat Islam, ya terlalu singkat atau terlalu ke belakang ya kalau pendidikan hanya dikaitkan dengan tanggal 2 Mei yang dimulai dari kemerdekaan. Karena apa? Sejatinya perintah untuk menuntut ilmu atau dengan kita melaksanakan pendidikan itu sudah merupakan perintah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban faridah, atau kalau bersamaan dengan Ramadan ini ada perintah kutiba. Nah ini juga tolabul ilmu adalah merupakan kutiba atau faridah, kewajiban dari setiap muslim, seperti itu. Nah karena itu kita lihat bahwa pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Kita lihat bagi semua saudara semua bahwa termasuk kita punya tokoh-tokoh yang secara internasional dikenal itu menjadi tokoh dalam tolabul ilmi dan dalam atau penyebaran pendidikan. Misalnya adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Terus kemudian dari Minangkabau itu menjadi tokoh-tokoh guru, menjadi guru pendidikan di Hijaz saat itu. Jadi menunjukkan bahwa orang Indonesia concern kepada pendidikan itu, pada ilmu itu jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa pesantren-pesantren di Indonesia berdiri sudah lama sekali. Sejak zaman Islam itu berada di Indonesia, sejak zaman Demak Bintoro, Mataram Islam, kemudian dan juga kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia. Ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Badarudin dan sebagainya itu. Nah ini kalau kita flashback ke belakang, bahwa pendidikan ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang sesuatu yang sudah menyebar, sesuatu yang sudah menjadi kesadaran pada tokoh-tokoh dan masyarakat di Indonesia. Dan termasuk juga kalau kita lihat bahwa proses kemerdekaan pun itu juga mereka-mereka itu adalah hasil dari atau santri-santri atau para kiai dari pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Itulah karena menunjukkan hal ini betapa masalah pendidikan ini sudah jauh sebelum kemerdekaan itu sudah ada dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Nah, dalam hal ini semua menyambut kemerdekaan, menyambut hari pendidikan ini, tentunya kita sebagai insan pendidikan, khususnya Jalan Faris itu, alhamdulillah kita bersyukur bahwa sampai hari ini pemerintah sangat concern, dan bahkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini sudah ditetapkan, sudah diamanahkan dalam pasal-pasalnya masalah dengan kegiatan pendidikan di seluruh Indonesia. Dan bahkan tidak hanya itu, bahwa 20% dari APBN di Indonesia itu diorientasikan atau ditujukan untuk masalah pendidikan. Nah, ini menjadi satu kesyukuran kita bersama. Sekarang bagi semua tinggal ke depan kita bagaimana menatap pendidikan itu. Kita menghadapi satu situasi yang disebut dengan abad ke-21.
di mana bahwa pada abad ini disebut abad revolusi industri, revolusi yang keempat, atau revolusi 4.0, di mana memang sangat berbeda dalam era ini, karena dalam era ini teknologi informasi atau informasi itu menjadi kekuatannya, menjadi pendukung dalam pembelajaran kita itu. Namun bagi semua, ya, kemajuan ini kita syukuri, tapi kita harus ingat bahwa Islam orientasi pendidikannya bukan hanya pada sisi-sisi intelektualitas, bukan hanya pada sisi-sisi apa yang disebut dengan motorik dan afeksi begitu, tapi Islam punya misi pendidikan, yaitu pendidikan manusianya itu. Manusianya menjadi pusat, manusianya menjadi sasaran utama, bukan kemudian menjadi sekedar hanya menjadi objek. Karena itu dalam pendidikan Islam terpadu ini, orientasi kita adalah bersentral atau terpusat pada pendidikan hati, dan juga pendidikan yang berorientasi kepada Allah Ta'ala. Jadi orientasi pendidikan kita Islam terpadu ini adalah God Center dan Heart Center. Nah, menjadi dua orientasi inilah yang menjadi tetap basis, menjadi tetap dasar dalam pendidikan kita. Nah, inilah saudara semua, jangan kita lupakan kemajuan zaman yang memfasilitasi kita, bukan berarti kemudian kita itu melupakan pada basisnya. Dan dengan itu maka saudara semua, kita mengkombinasikan, kita mengintegrasikan antara kemajuan teknologi dan kemudian juga dengan ajaran-ajaran agama kita, lalu menjadi satu sistem pendidikan yang terpadu, yang disebut Islam terpadu itu. Dan ini kita harapkan menjadikan bangsa Indonesia ini atau manusia pada umumnya itu menjadi manusia yang mengenali Tuhannya. Ini yang pertama. Kemudian mengenali siapa dirinya, mengenali kedirian manusianya itu. Karena inilah yang menjadi persoalan sekarang, bahwa dan pendidikan dengan kemajuan teknologi itu, manusia lupa akan siapa dirinya itu, sehingga dia lupa Tuhannya, sehingga dia lupa kepada alam yang memfasilitasinya begitu. Inilah yang kemudian yang terjadi sekarang. Manusia semua mengalami disorientasi, dan salah satu akibatnya adalah dengan adanya wabah virus corona ini atau COVID-19 ini, yang salah satu ini adalah salah satu diakibatkan oleh tidak perhatiannya kepada alam semesta ini. Karena itu, saudara semua, karena dalam suasana hari pendidikan ini kita juga bersamaan dengan menghadapi wabah virus corona ini, mari kita ambil ibrah dalam kaitannya corona ini dengan pendidikan, yaitu bahwa dengan social distancing, dengan physical distancing, ini mau tidak mau kita harus kembali ke rumah. Kemudian kita menjadi ingat bahwa rumah adalah memang merupakan madrasah. Rumah adalah madrasatul ula, al-ummu madrasah, atau al-bait merupakan madrasatul ula, pendidikan, tempat pendidikan yang utama dan yang pertama. Inilah menyadarkan kepada kita dalam suasana wabah corona ini, semoga kita semua dengan dalam pendidikan ini, dengan wabah corona bisa mengambil ibarat besar, bahwa dengan adanya wabah ini Allah menyatakan kepada kita akan peran utama bagaimana pendidikan di rumah, bagaimana peran ummahat, bagaimana peran ayah, bahwa peran ayah tidak biasanya kita membagi peran ayah di luar, ibu yang di dalam, tapi dalam wabah corona ini tidak. Semua harus berkumpul di rumah, kemudian kita bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pekerjaan bersama yang semuanya di rumah. Dan inilah mengajarkan kepada kita bahwa rumah adalah merupakan pendidikan yang utama, pendidikan yang pertama. Nah, ini semoga dalam hari pendidikan ini orang tua, pelaksana pendidikan, pengelola pendidikan itu sadar bahwa dengan wabah corona ini dikaitkan dengan itu, menjadikan kita sadar bahwa rumah adalah merupakan sesuatu yang sentral, yang penting, yang esensi dalam proses pendidikan itu. Dan semoga
dengan adanya ini kita mendapatkan ibrah yang besar, dan kemudian Allah juga memberikan hidayah, menguatkan petunjuknya kepada kita semua, dan kemudian dengan itu kita semakin dekat kepada Allah, dan kemudian dengan kedekatan kita kepada Allah itu kita kemudian dibebaskan dari wabah corona ini, apalagi dalam suasana Ramadan ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah yang bisa sampaikan hari itu dalam menyambut hari pendidikan ini dari Salman Al-Farisi. Bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang pertama adalah pendidikan sudah menjadi kesadaran masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya, dan kemudian yang kedua, pemerintah juga sudah concern dalam mengalokasikan anggaran pendidikannya, dan juga sudah mengamanahkan dalam Undang-Undang Dasar itu. Dan kita sebagai bangsa, sebagai warga negara, dalam suasana seperti ini, wabah ini, mari kita ambil ibrah, dan dengan itu kita semua bisa berperan dalam pendidikan agar bangsa dan negara kita menjadi baik di masa yang datang, dan kemudian kita menjadi bangsa yang besar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.